Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Fajar dengan NIM A01200046. Saya dari kelas manajemen B. Jadi, tujuannya dibuat video ini untuk menjawab ujian akhir semester pada mata kuliah Aswaja dengan dosen pembimbingnya, dosen pengampunya, Bapak Rosadi, SAG, MSI. Jawabannya akan saya ulas dalam PPT berikut ini. Jadi, pertanyaan yang pertama adalah apa yang saya ketahui tentang aliran Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Wahabi, dan Ikhwanul Muslimin. Yang pertama itu adalah Syiah. Syiah ini merupakan suatu aliran yang secara umum mereka menolak kepemimpinan dari 3 khalifah Islam yang beraliran Sunni. Pada saat masa Khalifah Islam terjadi, pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Golongan Syiah tidak mempercayai Al-Quran itu dan lebih memilih untuk mengikuti Al-Quran versi mereka sendiri. Nah, jadi Syiah ini mulai muncul pada akhir di masa jabatan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang kedua itu ada Khawarij. Khawarij ini berarti orang-orang yang keluar baris Ali bin Abi Thalib. Golongan ini menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang keluar dari rumah dan semata-mata untuk berjuang di jalan Allah. Meskipun awalnya Khawarij muncul karena masalah politik, tapi dalam perkembangannya, golongan ini banyak membicarakan masalah teologis. Selanjutnya ada Murji'ah. Nah, aliran ini disebut juga Murji'ah dalam prinsip mereka menunda masalah konflik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kaum Khawarij pada hari perhitungan kelak. Oleh karena itu, mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang kafir di antara ketiga kelompok yang bertikai itu. Aliran Khawarij untuk pertama kalinya muncul di kalangan tentara Ali ketika perperangan memuncak antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Karena mereka terdesak oleh pasukan Ali, Muawiyah merencanakan untuk mundur, tetapi kemudian terbantu dengan munculnya pemikiran untuk melakukan tahkim. Selanjutnya ada Wahabi. Jadi Wahabi ini adalah gerakan satu kaum yang bertujuan untuk memurnikan kembali ajaran agama berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan serta berdasarkan pemahaman yang para kaum salafus petunjuk dalam urusan agama Islam. Nama Wahabi atau Wahabi didasarkan kepada nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang melakukan usaha yang dianggap sebagai pemurnian agama Islam pada abad ke-18 Masehi di daerah Najd dan Hijaz yang dikenal sekarang sebagai Arab Saudi. Selanjutnya itu ada Ikhwanul Muslimin. Jadi Ikhwanul Muslimin ini adalah salah satu jamaah dari umat Islam yang mengajak dan menuntun ditegakkannya syariat Allah, bekerja dengannya dan untuknya keyakinan yang bersih menghujam dalam sanubari. Pemahaman yang benar yang termasuk dalam akal dan fikrah syariah yang mengatur al-wajariyah atau anggota tubuh, perilaku, dan politik. Masuknya ke Indonesia melalui jamaah haji dan kaum pendatang Arab sekitar tahun 1930. Pada zaman kemerdekaan, Agus Salim pergi ke Mesir dan bertemu dan mencari dukungan kemerdekaan. Waktu itu Agus Salim menyempatkan untuk bertemu kepada sejumlah delegasi Indonesia. Jamaah Ikhwanul Muslimin ini berdiri di kota Islamiyah Mesir pada tahun 1928 dengan pendiri Hasan al-Banna bersamaan dengan keenam tokoh lainnya yaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Khusairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Is, dan Zaki al-Maghribi. Selanjutnya pertanyaan nomor 2.
poin penting dari akidah Aswaja. Nah, penganut Aswaja sebagai indikasi bahwa ajaran ini sangat diterima semua golongan. Ajaran Aswaja ini bukan hanya menciptakan moderasi di lingkungan Islam sendiri, melainkan juga dengan pemeluk agama lain. Terlebih lagi prinsip-prinsip akidah Aswaja yang sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu bersifat tasawuf dan bersifat moderat. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3. Apa yang saya ketahui tentang Aswaja? Jadi Aswaja ini merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Aswaja ini ada 3 yang membentuk istilah tersebut, yaitu Ahl yang berarti keluarga, golongan, atau pengikut. Ahlus Sunnah secara bahasa bermakna al-tahkriyah wa lau khaira mardiyah, yaitu jalan cara walaupun tidak diridhoi. Al-Jamaah berdasarkan dari kata jamaah artinya mengumpulkan suatu dengan mendekatkan sebagian ke sebagian lainnya. Sedangkan jamaah berasal dari kata ijma atau perkumpulan, lawan kata dari tafarruq atau perceraian dan furqah perpecahan. Jamaah adalah sekelompok orang banyak dan dikatakan sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan menurut istilah sunnah. Jadi menurut istilah sunnah adalah suatu cara untuk nama yang diridhoi dalam agama yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW atau selain dari kalangan yang mengerti tentang Islam, seperti para sahabat Rasulullah. Secara terminologi, Aswaja ini atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Nah, kalau prinsip moderat yang ada di dalam Aswaja ini yaitu di bidang akidah. Di bidang akidah dalam menjalani kehidupan atau menghadapi persoalan-persoalan, orang-orang Nahdlatul Ulama ini tidak boleh hanya bergantung pada kekuasaan Allah atau hanya pasrah, dan sebaliknya hanya mengandalkan kemampuan akal, teori, atau ilmu pengetahuan. Jadi kedua-duanya harus dilakukan secara bersamaan. Yaitu pada bidang fikih, dalam menangani hukum fikih, Nahdlatul Ulama itu tidak boleh hanya berpegangan atau berlandasan pada pendapat-pendapat yang ada, tetapi juga harus memperhatikan dan mengetahui perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Mode berpikir ini diputuskan dalam Musnah Nahdlatul Ulama di Lampung dan prinsip ini ada di Selanjutnya, yaitu pada bidang tasawuf, dalam menjalankan ibadah, warga Nahdlatul Ulama ini harus menggabungkan antara hakikat dan syariat, aturan-aturan fikih atau syarat dan rukun, serta tetap harus dipenuhi. Namun, di sisi lain, penghayatan terhadap isi, makna, hakikat tetap harus diperhatikan. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, yaitu siapa saja tokoh penting dalam fikih Aswaja? Yaitu yang pertama itu ada Abu Hanifah An-Nu'man atau biasa disebut Imam Hanafi, yaitu pendiri dari mazhab Hanafi. Selanjutnya ada Maliki Ibnu Anas atau Imam Maliki, yaitu pendiri dari mazhab Maliki. Selanjutnya Muhammad bin Idris As-Safi, yaitu Imam Syafi'i, pendiri dari mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir ada Ahmad Ibnu Hanbal, yaitu Imam Hanbali, yaitu pendiri mazhab Hanbali. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana menurut pendapat Anda dengan banyaknya aliran di dalam Islam? Nah, ini sangat menarik sekali ya. Kita tahu di dalam Islam ini memiliki banyak sekali aliran. Jadi, saya senang sekali ya. Agama Islam itu agama yang bertoleransi. Jadi, agama Islam itu agama yang benar-benar mengajarkan manusia ini ke jalan yang benar. Mengenai banyaknya aliran dalam agama Islam,
ini merupakan ketentuan masing-masing orang yang memahaminya. Saya sangat menghargai perbedaan dalam Islam karena pada dasarnya Allah itu menciptakan kita berbeda-beda. Artinya, Allah yang telah menjadikan kita berbeda-beda, Allah yang telah menjadikan kita bervariatif banget nih. Dari warna kulit, bahasa, tradisi, bahkan anak yang kembar saja pasti ada bedanya. Sebagai sesama umat Muslim, ada saja perbedaan antara satu mazhab fikih dengan mazhab yang lainnya. Dalam Islam selalu mengajarkan kita perdamaian. Semoga kita selalu bisa bertoleransi dalam hidup dan menjadikan Islam sebagai agama yang damai dan tidak berpecah belah. Baik, mungkin segitu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.